Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa qala Allahu jalla wa ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, dan kita bersyukur dengan lisan kita dengan mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang atas karunia-Nya sempurnalah nikmat-nikmat dan amal saleh yang kita lakukan dan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Oleh karena itu jamaah sekalian, kita senantiasa bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala dalam setiap keadaan. Ya, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keridhaannya juga dalam setiap keadaan. Kita lanjutkan materi pembahasan kita pada kitab Riyadhus Shalihin, dan kita masih di bab yang ke-10, babun fil mubadarati ilal khairat wa hassi man tawajjaha li khairin 'alal iqbali 'alaihi bil jiddi min ghairi taraddudin. Bab al mubadarati ilal khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan dan menganjurkan orang lain untuk segera kembali kepada kebaikan dengan sungguh-sungguh tanpa ada keraguan. Dan kita masuk kepada hadis yang ketiga kemarin, yang sudah kita bahas yang pertama dan yang kedua. Hadis yang ketiga disebutkan an Jabirin radhiyallahu anhu qala qala rajulun lin nabiy sallallahu alaihi wasallam yawma uhudin ara'aita in qutiltu fa aina ana qala fil jannah fa alqa tamaratin kunna fi yadihi thumma qatala hatta qutil. Muttafaqun alaih, ay al-Bukhari wa Muslim. Jadi ada seorang sahabat yang mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika perang Uhud, yauma Uhud, bagaimana pendapatmu ya Rasulullah? Ara'aita, bagaimana ra'yumu, bagaimana pendapatmu apabila seandainya aku terbunuh, di mana tempatku? Maka Nabi katakan fil jannah. Jadi hadis-hadis yang seperti ini, ikhwah fiddin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah namanya hadis takriri, hadis penegasan. Jadi si fulan ini sudah ditegaskan oleh Nabi, diberikan tazkiyah, rekomendasi oleh Nabi bahwa apabila dia terbunuh di perang Uhud, maka tempatnya di surga. Sama dengan hadis tentang Uqashah bin Mihsan. Itu yang dia mendengarkan kabar dari Nabi bahwa ada orang dari kalangan umat Nabi Muhammad yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Ya, lalu Uqashah berdiri dan dia mengatakan, Udu'ullaha ya Rasulullah, doakan kepada Allah agar an akuna minhum, agar aku termasuk dari golongan mereka, masuk surga tanpa hisab dan azab. Lalu kata Nabi langsung, anta minhum, engkau bagian dari mereka. Dari Uqashah bin Mihsan
masuk surga tanpa hisab dan azab. Jadi hadis itu kan ada 3 jenis. Ada namanya hadis qauli, ucapan. Ada hadis fi'li, perbuatan. Jadi kita ambil contoh dari Rasulullah, kita teladani Rasulullah dari ucapan beliau. Innamal a'malu binniyat, itu ucapan, hadis qauli. Ada hadis fi'li, itu kita ambil keteladanan dari Rasulullah melalui perbuatan beliau. Seperti kata Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Itu berarti fi'li. Kita ambil keteladanan, kita ambil contoh dari perbuatan Nabi. Atau kata Rasulullah, khudhu anni manasikakum. Ambillah dariku tata cara manasik haji kalian. Itu berarti para sahabat meneladani beliau sallallahu alaihi wasallam melalui perbuatan-perbuatan beliau. Itu namanya hadis fi'li. Baru yang terakhir, yang ketiga, hadis takriri, penegasan, rekomendasi. Ya, Nabi nggak berucap, Nabi nggak berbuat, tapi Nabi tidak melarangnya ketika melihatnya, maka pertanda bahwa itu boleh. Pernah ya para sahabat memakan daging kuda, dan Nabi di situ, nggak ada dilarang sama Nabi, berarti itu takrir, penegasan, rekomendasi bahwa itu boleh. Disebutkan juga oleh Umar bin Al-Khattab dan dari jalur riwayat yang lain, ukilat dabbu ala ma'idati Rasulillah. Dab dimakan di hidangan yang di situ ada Nabi. Apa sih dab itu? Kadal gurun ya. Tapi bukan biawak, nggak ada lah, intinya nggak ada di Indonesia, nggak ada. Ya. Jadi jangan antum kiaskan, oh berarti Ustaz halal biawak itu ya. Halal buaya. Ada ulama yang menghalalkannya, tapi mayoritas ulama menyebutkan haram. Ya, buaya di sungai atau di muara itu haram. Itu pendapat yang lebih kuat. Tapi tetap ada kalau kita cari pendapat-pendapat yang minoritas mengatakan itu boleh. Intinya dimakan kadal gurun itu di hidangan yang ada Nabi. Lalu salah seorang sahabat bertanya, Nabi nggak mau makan kan? Nggak ikut makan Nabi. Aharamun huwa ya Rasulullah? Apakah ini haram ya Rasulullah? Kata Nabi, la, walakinnahu lam yakun fi ardi qaumi. Tapi kata Nabi, ini nggak haram, tetapi tidak pernah kami dapati ini di tempat kami. Mekah itu kan zaman dulu masih termasuk kotanya lah begitu ya, bahkan sampai sekarang gitu kan. Sementara yang makan dop itu mungkin orang-orang yang jauh dari kota Makkah. Jadi Nabi tidak selera, karena dari kecil beliau tidak terbiasa makan dop. Tapi bukan menandakan bahwa itu haram. Ya, itu dia jamaah sekalian. Ada di antara antum yang udah makan dop di sini? Hah? Syekhuna yang udah lama udah pernah, Pak? Hah? Kayaknya perlu ini, bismillah. Tapi dilindungi di sini ya. Hah? Oh, nggak boleh. Nah. Kalau diam-diam kan nggak apa-apa. Baik, jadi itu jamaah sekalian, a'azzanillahu wa iyyakum, ada 3 jenis hadis yang kita ambil keteladanan dari Nabi, hadis fi'li, hadis qauli, hadis fi'li, dan hadis takriri. Apapun hadis yang kita baca tidak akan keluar dari 3 jenis ini. Ya, misalnya nih tadi. Qala rajulun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud, ara'aita in qutiltu fa aina ana? Berarti takrir, penegasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau ini tempatnya di surga. Masya Allah, tabarakallah. Kemudian di antara fawaid yang bisa kita ambil dari hadis ini, bahwa si fulan ini adalah orang yang al-mubadaratu ilal khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Masya Allah.
Wa nadhiru hadha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khataba an-nasa yawma 'id thumma nazala fataqaddama ila an-nisa'i fakhatabahunna wa amarahunna bis-sadaqah wa faja'alatil mar'atu minhunna ta'khudhu khirsaha wa khatimaha wa tulqihi fi thawbi Bilal yajma'uhu hatta a'tahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yata'akhkharna radhiyallahu anhunna bis-sadaqah bal tasaddaqna hatta min hullihin, ya. Disebutkan juga Nabi waktu itu pada hari Id beliau turun dari mimbarnya, lalu beliau mendekati saf wanita dan Nabi mengatakan, ya ma'syaran nisa tasaddaqna, wahai para wanita bersedekahlah kalian karena kalianlah penghuni neraka yang paling banyak. Ya, maka para sahabiat waktu itu mengeluarkan perhiasan mereka, cincin mereka, lalu mereka lemparkan itu ke pakaian Bilal. Mereka bersegera melakukan kebaikan ketika Nabi berikan peringatan. Ya, Masya Allah. Dan mereka tidak berlambat-lambat untuk sedekah. Bahkan mereka menyedekahkan apa yang mereka miliki untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Di antara faedah dari hadis ini, anna man qutila fi sabilillahi fa innahu fil jannah. Walakin man huwa alladhi yuqtalu fi sabilillah. Bahwa orang yang terbunuh di jalan Allah, orang yang wafat berjihad di jalan Allah, maka tempatnya di surga. Tetapi siapa yang dikatakan berjihad di jalan Allah, alladzi yuqtalu fi sabilillah huwa alladzi yuqatil litakuna kalimatallahi hiyal ulya. Orang yang dikatakan berjihad di jalan Allah adalah ketika dia memperjuangkan dan menegakkan kalimat Allah. Jadi dia berjihad bukan karena membela kelompoknya, bukan membela partainya, bukan membela ormasnya, bukan karena riya, tetapi dia murni membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi kalau dia berjuang karena fanatik golongan, fanatik kepada apapun itu, maka tidak dikatakan jihad fi sabilillah. Wa kadzalika aidan man yuqatilu syaja'atan. Begitu juga orang yang berjihad dikatakan agar dikatakan dia itu sebagai pejuang, orang pemberani, orang hebat. Tetapi kan ini masalah hati, kita nggak bisa memponis individu. Itu biarkanlah antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu dia jamaah sekalian. Wa fi hadza dalilun ala hirsis sahabati ala ma'rifatil umur. Lianna hadzal rajul sa'ala an-nabiyya alaihi salatu wassalam wa kana hadza min 'adatihim annahum la yafutuna al-hirsah hatta yas'aluna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Di antara faidahnya jamaah sekalian, ini menandakan bagaimana semangatnya para sahabat ridwanullahi alaihim untuk mengetahui perkara. Semangatnya mereka di dalam talabul ilmi. Ketika mereka tidak tahu ilmunya, maka mereka bertanya langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apapun sesuatu yang mereka tidak ketahui, mereka bersemangat bertanya langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita ambil pelajaran di sini bahwa kita sebaiknya ketika tidak mengetahui akan hukum suatu perkara, tanya kepada orang-orang yang berilmu, asatidzah kita, tanya kepada guru kita, tanya kepada orang-orang yang kita mengetahui tentang perkara tersebut. Ya, disebutkan bahwa fas'alu ahlaz dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang-orang yang berilmu apabila kalian tidak mengetahui. Naam. Jadi jangan kita berfatwa, jangan kita berucap, mengambil tindakan tapi tidak didasari oleh ilmu syar'i. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kalian menghukumi sesuatu yang kalian tidak ada ilmu padanya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati kalian semuanya itu ada pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan sampai juga berfatwa tanpa ilmu sebagaimana yang disebutkan juga dalam kitab Al-Wajiz itu tentang seorang yang mereka itu bersafar satu rombongan, kemudian salah seorang di antaranya junub. Dia mimpi basah, kemudian dia junub dan kepalanya terkena bebatuan sehingga luka, berdarah kepalanya. Dia tanya kepada teman-temannya, apakah dia harus tetap mandi junub? Mereka mengatakan iya, lazim, harus. Faghtasala famata. Dia mandi, kemudian setelah itu dia mati. Lalu dikabarkan ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, ala sa'alu illam ya'lamu fa innama shifa'ul 'ayyi as-su'al. Kenapa mereka tidak bertanya kepada ahlinya yang mengetahui ilmunya kalau mereka tidak tahu? Karena obat dari kejahilan itu adalah bertanya kepada ahlinya. Jadi seperti itu. Jadi efeknya besar sekali kalau bertanya kepada yang bukan ahlinya. Naam. Makanya para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa innal 'alima bisyari'ati qad manna Allahu 'alaihi bil 'ilm, tsumma idza 'amila bihi fa hadhihi minnatun ukhra." Karena orang yang berilmu telah Allah anugerahkan kepadanya karunia yang sangat banyak. Apalagi kalau dia barengi dengan amal saleh, maka itu adalah keutamaan yang lain yang ada padanya. Dan di antara cara bagaimana Allah mengangkat ilmu agama adalah innallaha yaqbidul ilma biqabdil ulama. Allah mengangkat ilmu ini dengan mewafatkan para ulama. Ya, dan tadi malam kita dapat kabar salah seorang syekh kita, gurunya para asatidz, ya,
Ustadz Aunur Rafiq Ghufran hafizahullahu taala telah wafat. Dan beliau ini seangkatan dengan Ustadz Abdul Hakim, Ustadz Yazid rahimahullah, ya, dan asatidzah yang sudah kibar secara ilmu, pengalaman dan usia, seperti juga Ustadz Abu Nida yang dari Jogja, ya, dari Islamic Center Bin Bas. Masya Allah, tabarakallah. Selipkan doa-doa terbaik kita untuk para orang tua atau guru-guru kita tersebut. Masya Allah, banyak pelajaran, banyak fawaid yang bisa kita ambil dari perjalanan dan perjuangan dakwah mereka, ya, tentang keikhlasan, tentang juhudnya mereka, Pak, Masya Allah, ya, tentang banyak hal yang luar biasa. Dan tentunya itu keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan keberadaan seorang yang berilmu itu adalah anugerah yang juga patut kita syukuri, ya. Keberadaan majelis-majelis ilmu itu juga anugerah yang patut untuk kita syukuri. Antum mendapatkan kesempatan, sama-sama kita mendapatkan kesempatan. Apalagi kalau antum sudah bisa belajar bahasa Arab sedikit demi sedikit, hadiri majelis-majelis masyayikh. Biasanya ba'da maghrib, ba'da isya itu masih ada. Siapa di tempat antum sini yang ada dekat rumahnya ada majelis-majelis masyayikh di masjid itu? Siapa, Pak? Anda lihat pengumumannya di daerah Khobar banyak, ya. Kajian-kajian, Masya Allah. Manfaatkan itu. Karena dahulu para ulama, dia singgah 1 hari, 2 hari, 1 pekan, 2 pekan di Haramain, mereka sudah tulis ini adalah guru saya, gitu kan. Masya Allah. Dia singgah ke Mekah misalnya, singgah ke Madinah, bermajlis 1-2 kali, 1 pekan, 2 pekan kepada salah seorang syekh, lalu mereka menisbatkan diri sebagai murid syekh tersebut. Artinya itu kesungguhan, ya. Maka kalau ada halaqah tahsin Al-Quran, halaqah aqidah, halaqah, insyaallah antum udah paham lah dari yang disampaikan syekh, mungkin 50%, 60% bisa dipahami, ya. Nah, kemudian di antara faidah daripada hadis ini, jamaah sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan atensi dan perhatian yang sangat besar bagi orang-orang yang hendak melakukan amal soleh, terutama berjihad. Selama tidak ada mawani, penghalang-penghalang. Pernah juga dalam satu kesempatan ada yang mau berangkat berjihad, tetapi Nabi tanya dulu, "Kaifa tarakta walidaik?" Karena Nabi tahu si fulan ini masih punya orang tua. Bagaimana tadi engkau tinggalkan kedua orang tuamu? Kata si fulan ini, kata anak muda ini, taraktuhuma bakiyaini. Aku meninggalkan mereka dalam keadaan bersedih, dalam keadaan menangis. Lalu Nabi suruh pulang dia. Irji' ilaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Kembalilah kepada keduanya, buat mereka tersenyum sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Gitu ya. Jadi kan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim kan ada urutannya itu, mana amal soleh yang paling afdal. Di antara salah satu riwayatnya dikatakan pertama as-salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya. Baru birrul walidain, barulah al-jihadu fi sabilillah. Jadi secara urutan birrul walidain itu lebih diutamakan daripada al-jihadu fi sabilillah, jihad yang sifatnya fardu kifayah, bukan yang fardu ain, ya. Tergantung situasi dan kondisi, begitu. Dalam kesempatan yang lain juga Nabi katakan di antara amalan yang terbaik itu hajjun mabrur, haji yang mabrur, itu bagian dari jihad. Nah, kemudian hadis yang keempat, sebelum itu dikatakan juga sama Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwa
bukan wewenang kita. Ini kan Nabi langsung rekomendasi bahwa si fulan ini syahid, tempatnya di surga. Ini kekhususan Nabi. Adapun yang sekarang kita hanya katakan insya Allah beliau syahid. Insya Allah. Nggak boleh kita katakan oh asyahid fulan bin fulan. Itu rekomendasi. Atau almarhum fulan bin fulan. Itu orang yang pasti dirahmati. Tapi kalau kita katakan rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, ini mimbabi ad-du'a, bagian dari doa, tidak apa-apa. Nah, jadi langsung dikatakan oh asyahid syekh fulan, tidak boleh. Harus ada kita katakan insya Allah, karena kita tidak tahu bagaimana hisab si fulan itu, bagaimana hubungan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap kita berbaik sangka, wala nuzakki 'alallahi ahadan. Tapi kita tidak boleh merekomendasikan siapapun, seorang pun di hadapan Allah. Huwa a'lamu bimanittaqa. Allah yang paling mengetahui siapa orang yang paling bertakwa. Naam. Tapi boleh kita ceritakan kebaikan-kebaikan si mayit. Tidak apa-apa. Itu merupakan tilka ajil busyra lil mu'min. Itu adalah kebaikan yang disegerakan bagi seorang mukmin. Ketika misalnya ada seorang yang wafat dan kita punya momen berharga, dia pernah membantu kita, dia pernah menolong kita, membersamai kita dalam dakwah misalnya, mengajari keluarga kita, maka kita sampaikan kebaikan-kebaikan orang yang wafat tersebut, tidak apa-apa. Naam. Kemudian hadis yang keempat jamaah sekalian, disebutkan datang juga seorang kepada Nabi SAW dan bertanya, ayyus shadaqati a'zamu ajran? Sedekah yang seperti apa yang lebih besar pahalanya? Lalu kata Rasulullah, anta saddaqa wa anta sahihun syahihun takhshal faqr. Engkau bersedekah dalam keadaan syahih. Apa arti syahih? Abu Usama, apa diartikan di situ? Sahih, sehat. Syahih, coba baca, engkau bersedekah. Hadis keempat. Engkau bersedekah, engkau memberi sedekah sedangkan engkau dalam keadaan sehat dan engkau memerlukannya. Memerlukan takhshal faqr. Terus? Dan engkau takut jatuh miskin, engkau ingin kaya. Ya, habiskan bacanya. Dan jangan engkau tunda hingga rohmu berada di tenggorokan. Di saat itu engkau baru berwasiat untuk si fulan sekian, untuk si fulan sekian, dan sedangkan si fulan tersebut termasuk ahli warismu. Naam. Jadi itu jamaah sekalian, sedekah yang paling afdal ketika kita juga sedang membutuhkan, kita juga sedang takut miskin misalnya, kita juga sedang berusaha untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan keluarga kita. Antum sisihkan sebagian dari harta tersebut, maka itu pahalanya lebih besar. Karena pada kondisi yang demikian, ya berat bagi seseorang mau menyedekahkan hartanya. Ya, disebutkan di antara faidah dari hadis ini, ikhwah fiddin a'azzani Allah wa iyyakum, dalilun, dikatakan bahwa dalilun ala annal insana yanbaghi lahu an yubadir bis sadaqati qabla an ya'tiyahul mautu. Ini merupakan dalil, bukti, anjuran bagi kita agar bersegera untuk sedekah sebelum datang padanya kematian. Ketika terbetik dalam hati antum untuk melakukan satu kebaikan, segera lakukan. Ya. Jangan ditunda-tunda. Karena kalau ditunda-tunda akan ada waswas syaitan, akan ada bisikan-bisikan. Apapun kebaikan itu, teringat kita, oh iya saya tadi sholat duhanya baru 2 rakaat. Sementara kan ada hadis yang menyebutkan sholat duha itu 4 rakaat itu paling afdol. Lebih afdol lah tentunya dari yang 2 rakaat. Kerjakan langsung. Kita teringat tentang fadilah istighfar, langsung dalam hati
ingatkan untuk beristighfar sambil nulis astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Kita diingatkan tentang fadilah zikir, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Langsung amalkan sekarang, jangan ditunda-tunda. Ini diantara faidahnya. Ketika antum membutuhkan dan antum berikan ke orang lain sebahagian dari itu, maka itu juga pahalanya sangat besar. Karena kalau dihitung-hitung, tidak ada puasnya kita untuk meraih dunia ini. Gimana maksudnya Ustaz? Antum pernah dapat gaji misalnya 100 ribu, pernah juga dapat gaji 1 juta rupiah, pernah dapat gaji 10 juta rupiah, tapi tetap aja yang namanya kebutuhan itu ada aja, gitu ya. Pernah juga dapat gaji lebih dari itu, alhamdulillah 100 juta dan lebih dari itu mungkin, gitu ya. Ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan harta yang kita sedekahkan itu, jamaah sekalian, itu akan kita temui, itu akan kita dapati nanti di akhirat. Harta yang kita berikan untuk nafkah keluarga itu juga akan menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi bersegera kalau terniat melakukan kebaikan, maka segera dikerjakan. Jangan ditunda-tunda. Fa fi hadzal hadithi dalilun ala anna al-insana idza takallama fi siyaqil maut fa innahu yu'tabaru kalamuhu idza lam yadhhal. Ya. Naam. Faidahnya adalah seseorang tetap dihitung melakukan amal soleh selama nyawanya belum di kerongkongan. Karena batasnya adalah ketika nyawa sudah di kerongkongan. Maksudnya apa itu? Ghar-ghoroh. Dia sudah, kalau bahasa kita itu mengorok. Kalau antum pernah menyaksikan orang yang sedang sakaratul maut, itu sebelum dia meninggal, itu ada suara seperti mengorok. Oh, begitu. Agak panjang biasanya. Ketika nyawanya sudah mau diangkat, ada suara seperti itu. Ana alhamdulillah beberapa kali menyaksikan orang yang sakaratul maut, dan suara ghar-gharah itu ada memang. Suara mengorok atau napas yang panjang. Selesai. Dan biasanya setelah itu badannya hangat. Dan orang-orang gak percaya kalau dia meninggal biasanya. Karena awal-awal dicabut ruh itu badan orang itu hangat. Masih belum tegang, belum pucat begitu ya, masih memerah. Nah, sebelum itu taubat masih diterima, amal soleh masih dicatat, perbuatan masih dicatat. Dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Musa al-Ash'ari, Nabi sebutkan, innallaha yaqbalu taubata minal 'abdi ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba sebelum nyawa itu berada di tenggorokan. Ya, jadi taubat masih diterima, amal-amal salih masih, zikir hatinya misalnya berzikir, lisannya kita lihat bergerak. Ya, biasanya orang akan mengucapkan apa kebiasaannya. Kalau dia biasa mengaji, ada surah-surah yang dia hafal, dia akan ucapkan itu. Dan disitulah kesempatan kita untuk talqin, untuk membisikkan ke telinga kanannya. La ilaha illallah. Lihat bibirnya. Kalau bibirnya bergerak, udah. Jangan dipaksa supaya terdengar suara. Orang sedang dalam keadaan kritis. Mungkin dia gak bisa lagi mengeluarkan suaranya. Matanya melihat tapi dia gak bisa berbicara lagi. Kadang-kadang kita lihat keluar air matanya. Masya Allah. Ya, merasakan sakitnya sakaratul maut. Dan tidak ada orang yang semudah-mudahnya, sebaik-baiknya, setaat-taatnya seseorang, tetap dia akan merasakan sakitnya sakaratul maut. Nah, itu dia jamaah sekalian, bahwa Allah Subhanahu wa taala masih menerima amal soleh seseorang sebelum balagatil hulqum. Dalilnya
Dalam surah Al-Waqiah ayat 83 sampai 84 juga. Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Fa awwalu ma yamutu minal insani asfaluhu. Ya. Jadi yang pertama sekali tidak berfungsi dari tubuh manusia ketika dicabut nyawanya itu adalah bagian bawah. Jadi yang duluan terasa dingin itu kakinya biasanya. Bahkan Pak, anak pernah memangku adik sepupu usianya baru 5 atau hampir 6 tahun. Qadarullah meninggal di pangkuan anak. Mungkin di tahun berapa ya? 2016 mungkin atau sekitar segitulah. Iya. Jadi perempuan dan dia bilang begini Pak. Ana sangkain takut juga, muncul rasa takut gitu. Dia bilang, "Itu dia, Bang. Itu dia," katanya gitu. Katanya. Menjerit dia. Itu dia datang, dia bilang begitu. Jadi memang orang yang meninggal ini, orang yang dalam keadaan sakaratul maut, dia melihat malaikat yang datang itu. Dia melihat. Dan dia bisa mengidentifikasi ini yang datang bidul wujuh atau su'ul wujuh. Orang yang baik, bagus wajahnya atau yang buruk wajahnya. Ya, dari situ dia sudah tahu itu sebenarnya. Cuman kan kita nggak bisa menilai dan nggak boleh kita sembarangan menilai. Dia sudah tahu itu sebenarnya dia husnul khatimah atau su'ul khatimah. Dapat nikmat kubur atau azab kubur. Ketika awal sakaratul maut dia sudah tahu itu. Terbukti dan teridentifikasi dari bagaimana bentuk malaikat maut yang datang kepadanya. Ya, Masya Allah. Sehingga kadang kita lihat orang tersenyum ketika di akhir hayatnya. Itu juga kita husnuzon saja. Kita husnuzon kepada mereka. Apalagi di antara tanda-tanda husnul khatimah wafat di malam Jumat atau hari Jumat. Ya, itu tanda-tanda husnul khatimah dan kita husnuzon kepada saudara-saudari kita yang wafat pada waktu-waktu tersebut. Naam. Jadi itu jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum, tentang segera melakukan kebaikan sebelum kita menemui ajal kita. Naam. Karena nanti tiba saatnya semua akan menyesal. Bahkan orang yang rajin beramal soleh nanti di alam barzakh dia menyesal. Kenapa saya tidak lebih banyak beribadah? Kenapa saya tidak lebih banyak mengaji Al-Quran? Kenapa saya tidak lebih banyak bersedekah? Kenapa saya tidak lebih banyak lagi melakukan amal-amal saleh? Kita akan menyesal. Ya, Masya Allah. Sehingga ini kesempatan bagi kita perbanyak potensi-potensi untuk mendapatkan amal jariyah. Ya, kebaikan yang antum berikan kepada orang lain, begitu ya. Nasihat-nasihat yang antum berikan kepada anak-anak. Kalian harus tahu bahwa tidak selamanya bapak ini hidup di dunia. Tidak selamanya ayah ini bersama kalian di sini. Ada saatnya kita akan berpisah dengan perpisahan yang abadi. Tidak akan ada pertemuan lagi kecuali nanti di padang mahsyar. Kecuali nanti ya di alam akhirat. Maka dari itu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kita berikan, kita raih potensi-potensi amal jariyah. Kalau di kampung antum misalnya ada pesantren yang sedang membutuhkan bantuan, kasih 50.000, 100.000 rupiah. Ada yang sedang pembangunan, melakukan renovasi atau pembangunan masjid, kasih 50, 100.000 rupiah. Tebarkan amal jariyah. Atau setidaknya kita ya memiliki peran di sana. Apa itu? Fasilitas-fasilitas sosial pun itu jadi amal jariyah. Bukan hanya untuk agama saja, enggak. Nah, itu dia. Kemudian hadis yang kelima disebutkan dari Anas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengambil pedang pada hari Uhud. Ya, coba baca Pak Sukin artinya.
dalam perang Uhud mengangkat pedang lalu bersabda, siapa yang mau menggunakan pedang ini, maka para sahabat mengacungkan tangannya. Setiap mereka berkata, saya. Lalu ia bersabda, siapa yang mau menggunakan pedang ini dan memberikan hak pedang. Ya, udah selesai? Para sahabat terdiam. Lalu Abu Dujana berkata, saya akan menggunakan pedang tersebut dan memberikan haknya. Lalu ia mengambil pedang tersebut dan menggunakannya untuk menebas leher orang-orang musyrik. Naam. Jazakallah khairan. Jadi itu jamaah sekalian, perang Uhud ini adalah perang yang sangat berkesan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena waktu itu kaum muslimin bisa dikatakan dipukul mundur sama orang-orang kafir Quraisy. Ada sekitar 70-an sahabat yang wafat. Dari kalangan orang-orang kafir Makkah, Madinah itu sekitar 30-an orang. Gitu ya. Sehingga pernah Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, dari beratnya perjuangan di perang Uhud, apalagi yang engkau rasa berat dalam perjuangan ini selama perjuangan hidupmu?" Kata Nabi, ketika Nabi berdakwah ke Taif, itu juga berat. Ya, di mana waktu itu Nabi bersama Zubair bin Awam, ya, Nabi berjalan kaki dari Mekah ke Taif, dan tidak ada orang yang mau menerima dakwah Islam. Bahkan Nabi dilempari pakai batu-batu dan kerikil sampai berlumuran darah beliau. Masya Allah. Itulah perjuangan Nabi. Jadi momentum ketika berdakwah di Taif dan momentum ketika berjihad di Bukit Uhud, ya, pada perang Uhud, ini momentum yang sangat berat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita ketahui, ikhwatiddin azani Allah wa iyyakum, bahwa perang Uhud ini adalah sebagai balas dendamnya orang-orang kufar waktu kekalahan mereka di perang Badar. Nah, dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in salah di dalam bersikap, khilaf mereka di dalam bersikap. Mereka kira perang sudah usai, sehingga yang tadinya di Jabal Rummah itu, Jabal Rummat, Jabal Pemanah, mereka turun karena mereka anggap perang telah usai. Bukan berarti mereka turun untuk rebutan ghanimah, tidak. Tapi alasannya mereka kira perang telah usai. Tapi ternyata Khalid bin Al-Walid dengan pasukannya mengitari Uhud yang 9 km lebih sampai mereka menguasai bagian puncaknya. Sehingga waktu itu kaum muslimin akhirnya dipukul mundur. Tetapi tidak ada ghanimah yang diambil oleh orang-orang musyrikin dari kaum muslimin. Itu ya. Pelajarannya juga dari hadis ini, bahwa di antara syiar Islam antum memakai nama atau memakai kunyah. Ya, di sini dikatakan Abu Dujanah. Jadi Abu Dujanah ini nama aslinya di sini disebut Sammak bin Kharsyah. Ya, jadi makanya sering anak tanya, antum Abu apa? Itu di antara syiar. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Ya, tidak apa-apa. Karena di beberapa daerah menyebut nama seseorang itu adalah kurang sopan gitu ya. Langsung disebut namanya, oh fulan gitu kan. Apalagi dia usianya di atas kita gitu kan. Di beberapa tempat mungkin itu dianggap kurang sopan, tapi tidak apa-apa, tidak masalah secara umum. Tapi kalau seorang memakai kunyah, lakana ahsan, maka itu lebih baik. Abu fulan. Dan
antum memakai kunyah tidak mesti anak pertama. Bebas. Hari Senin dia misalnya Abu Fulan, hari Selasa Abu Fulan. Mungkin anaknya banyak gitu ya. Kadang pakai Abu nisbatnya kepada wanita seperti Umar, Abu Hafsah. Padahal ada anak beliau nama Abdullah ya. Dia tidak berkunyah dengan Abu Abdillah. Boleh-boleh saja, tidak apa-apa. Abul Qasim itu kunyah khusus bagi Nabi. Ya, atau memakai apa? Ibnu. Kalau Ibnu berarti antum nisbatnya kepada bapak antum, siapa namanya? Nama bapak anak Abdul Karim, berarti Ibnu Abdul Karim. Jadi dia kembali ke bahasa Arab ini, dia apa namanya? Mudhafun ilaih, ya. Jadi bukan Ibnu Abdullah. Berarti ini nggak ngerti bahasa Arab, nggak belajar dasar. Ibnu Abdillah, Abu Abdillah, ya. Mas Arif, siapa nama bapaknya? Sugeng, masya Allah. Berarti Ibnu Sugeng, ya kan? Nah, kalau bukan bahasa Arab jangan dimajrurkan ya. Nggak, dia nggak berlaku. Kalau bahasa Arab baru. Abdul Muhsin, Ibnu Abdul Muhsin. Jadi kalau Ibnu berarti nisbatnya ke bapak kita. Ya, bisa juga bukan ke bapak, tapi ke kakek-kakek kita yang atas, seperti Asy-Syaikh Ibnul Utsaimin. Al-Utsaimin ini bukan ayah beliau, tapi kakek-kakek beliau. Ya. Atau dia menggunakan apa? Laqab. Ya, laqab itu berarti nisbat kepada daerahnya, nisbat kepada kampung halamannya. Ya, Al-Imam Al-Qurtubi. Dari mana dia itu berarti? Cordoba. Di mana itu? Iya, Hispania, Spanyol. Ya. Taqiyuddin Al-Harrani, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Taqiyuddin Al-Harrani. Di mana Harran? Turki. Ya. Jadi Harran itu adalah daerah Turki. Daerah yang namanya Harrani. Syekh Al-Jailani, Abdul Qadir Jailani, daerah Jilan. Jadi antum bebas. Ya. Mau menggunakan nisbat kepada orang tua, nisbat kepada anak, nisbat kepada kabilahnya, ya. Kan ada Syekh Ahmad Al-Jawawi, Syekh Al-Bantani, ya, bukan Mama Gufron Al-Bantani ya. Tapi ya nisbatnya ke sana. Ada di sini yang Al-Bantani. Ada ya, berarti satu nasab sama Mama Gufron ya. Ada ketemu berarti daerahnya. Baik, Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya kan? Apa lagi? Al-Palembangi. Nah, itu dia. Jadi tidak apa-apa seorang memakai nisbat-nisbat atau laqab atau kunyah. Naam. Itu dia jamaah sekalian. Jadi Abu Dujanah namanya Sammak bin Kharsyah. Abu Hurairah, ya. Abu Hurairah namanya siapa? Abdurrahman bin Sakhrin Ad-Dausi. Ad-Dausi ini nama kabilah di Yaman. Ya. Ad-Dausi, kalau di sini kan Ad-Dausari misalnya kan. Jadi banyak nama-nama kabilah, nama-nama daerah. Baik. Intinya tidak apa-apa seorang menggunakan abu, nama pakai abu, pakai ummu, pakai ibnu, la ba'sa bihi. Naam. Di antara fawaidnya juga ikhwatiddin azani Allahu wa iyyakum, bahwa para sahabat ini pengorbanannya luar biasa. Karena mereka berjuang di awal-awal Islam. Makanya Nabi katakan la tasubbu ashabi. Jangan kalian sesekali mencela sahabatku. Enggak boleh kalian menghina para sahabatku. Fa wallahi law anfaqa ahadukum misla Uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Seandainya kalian berimpak bukit Uhud itu sebesar berimpak emas sebesar bukit Uhud, itu tidak sama dengan infak mereka, sedekah mereka, ya, 1 mud atau setengahnya.
Ya, 1 mud itu segini. Segini emas dengan 9 kilometer emas. Bukit Uhud kan 9 atau 10 kilometer, ya kan? Nggak sama. Kenapa? Karena mereka berjuang di awal-awal kenabian. Malah ada bocah kemarin sore melaknat Abu Bakar dan Umar, wal-iyadzubillah. Dan ternyata memang dia adalah orang Syiah, wal-iyadzubillah. Ya. Dan seperti kata Imam Ahmad, bahwa mencela para sahabat Abu Bakar, Umar dan yang lainnya itu hukumnya haram dan itu dosa besar. Walaupun ada khilaf di antara mereka, kita tetap bersikap husnuzon. Yang benar pendapatnya mendapatkan 2 pahala. Misalnya khilaf antara Muawiyah dan Ali, yang benar mendapatkan 2 pahala dan kita mengikutinya. Yang salah pendapatnya dia mendapatkan 1 pahala, tapi kita tidak usah mengikutinya, tapi kita tidak mencelanya. Itu ya, jamaah sekalian, a'azzani Allahu wa iyyakum. Kemudian yang kelima, yang keenam disebutkan, Anis Zubair bin Adi qala ataina Anas bin Malik radhiyallahu an fashakawna ilaihi ma nalqa minal hajjaj faqala isbiru fa innahu la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun min hatta talqaw rabbakum sami'tuhu min nabiyyikum, rawahu al-Bukhari. Disebutkan dari Zubair bin Adi, dia mengatakan kami mendatangi Anas bin Malik radhiyallahu an dan kami mengeluh, mengadukan kepadanya tentang sikap dari Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Ya, lalu Anas mengatakan isbiru, bersabarlah kalian. Ya, karena tidaklah datang masa kecuali yang setelahnya itu akan lebih buruk dari yang sebelumnya, sampai kalian menemui Rabb kalian. Dan aku mendengar itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Siapa Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi? Disebutkan ahadul umara li khulafai Bani Umayyah. Dia adalah salah seorang khalifah dari Bani Umayyah, dinasti Bani Umayyah. Wa kana ma'rufan bizulmi wa safkid dima. Dia itu terkenal dengan kezalimannya dan menumpahkan darah para sahabat. Wa kana jabbaran anidan wal iyadzu billah. Dan dia itu orang yang sombong, orang yang keras kepala, na'udzubillahi min dzalik. Wa huwa alladhi hasara Makkah liqitali Abdullah bin Zubair. Dan dia adalah orang yang mengepung Makkah sehingga terbunuhlah Abdullah bin Zubair. Ya, wa ja'ala yaumai al-Ka'bah bil manjaniq hatta hadamaha aw hadama syai'an minha. Bahkan dia mengepung Ka'bah, menyerangnya dengan manjanik. Manjanik tahu, Pak? Paham lah ya. Alat perang itu seperti tank ya, yang melemparkan batu-batu dengan ukuran besar, dan sehingga orang-orang yang ada di sekitar Ka'bah itu banyak yang meninggal. Artinya dia adalah penguasa yang waktu itu dan dia banyak melakukan kezaliman. Tapi apa yang dikatakan sama Anas, ya, isbiru, bersabarlah kalian. Ya. Allah sebutkan dalam surah Al-An'am ayat 129. Wa kadzalika nuwalli ba'dadz zalimina ba'dan bima kanu yaksibun. Begitulah kami berikan kepada kalian sebahagiannya, yang memerintah kalian adalah orang-orang yang zalim. Itu tidak lain dan tidak bukan agar itu adalah efek dari perbuatan-perbuatan kalian. Tetapi nasihat yang diberikan oleh Anas itu bersabar. Kita tidak boleh ikut-ikutan mencela pemerintah kita, menyinyir, meremehkan program-programnya misalnya, begitu ya. Kalau berikan masukan-masukan silahkan, tapi kita tidak ikut-ikutan untuk mengejek dan lain sebagainya.
Ya. Bahkan Ibnu Abbas, Ibnu Umar, walaupun Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi itu orang yang zalim, mereka ketika si Hajjaj ini menjadi imam, mereka tetap ikut sholat di belakangnya. Menandakan bahwa kita sebaiknya sami'na wa ata'na selama arahan-arahan dan kebijakan itu bukan ada unsur maksiatnya. Ya. Baik. Mungkin demikian dulu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.